Oke, setelah pasang tenda di Sabana Lonceng, kita summit ke Puncak Arca dan Argo Puro dulu. Dan di sana Puncak Rengganis, jadi besok kita sunrise di sana. Puncak Argo di sana, tapi kita melipir ke sana dulu. Kita mau ke Puncak Arca. Ya, menuju ke Puncak Arca, kita melewati sabana yang cantik sekali. Jadi ingat sabananya Gupak Menjangan sama sabana Satu Merbabu. Ini namanya buntut jaran, kalau orang Jawa bilang nih. Rumput buntut jaran. Kenapa dinamakan rumput buntut jaran? Karena dia kalau dikuncir gini itu kayak buntut jaran, coy. Buntut itu ekor, jaran itu kuda. Setelah sabana buntut jaran itu selesai, menuju Puncak Arca itu jalurnya langsung anjak. Ini Puncak Rengganis, dan di bawah sini itu adalah kawah purbanya Argopuro, namanya kawah Si Jeding. Jadi di Argopuro itu ada 4 kawah, tapi yang ada namanya cuman ini tok, coy, kawah Si Jeding. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah ini kawah Si Jeding. Kalau salah berarti ya bukan di sini Si Jeding. Dinamakan Si Jeding mungkin karena bentuknya itu kayak jeding kali ya, kotak dalam. Jeding itu bahasa Jawa artinya itu bak mandi itu loh. Tapi emang iya sih bentuknya kayak bak mandi gitu kawahnya. Ya Mas? Ya. Ya kan? Lumayan masuk akal. Lumayan masuk akal kan? Di atas itu sudah Puncak Arca.
dan kita seperti memasuki Punden Berundak. Tapi Punden Berundaknya di sini tuh nggak beraturan, coy. Jadi Puncak Arca itu konon katanya dulu adalah tempat pemujaan kepada para dewa dan para leluhur. Pura ini adalah pura swadaya alias pura swasta. Tidak ada hubungannya atau tidak disupport oleh kerajaan. Makanya pura di Gunung Argopuro itu berbeda dengan pura-pura yang ada di Gunung Penanggungan, Arjuno, dan Gunung Wilis. Kalau di sana itu lebih rapi dan lebih artistik gitu loh. Kalau di sini tuh asal jadi aja. Di sini ada Punden Berundak dan Batu Besar 2 kanan kiri. Mungkin ini adalah pintu gerbang menuju Puncak Arca atau menuju pura tempat sucinya Gunung Argopuro. And finally arrive at Puncak Hyang atau Puncak Arca. Di jauh itu ada sabana, coy. Itu sabana Danau Taman Kering. Itu di atasnya Cemoro Limo. Wah, ternyata kalau ke Puncak Arca sore-sore gini view-nya cakep ya. Ada bekas canangan ya, atau sajen. Jadi emang sampai detik ini Puncak Hyang itu masih disucikan ya. Jadi kalau misalnya kita kesini, kita harus benar-benar sopan, menjaga sikap, menjaga adab, dan menjaga hati yang paling penting. Argopuro. Argo itu gunung, puro itu adalah tempat suci atau pura. Jadi kenapa gunung ini dinamakan Argopuro? Karena keberadaan ini, Bang. Puncak Hyang ini. Di zaman dulu ini adalah tempat persembahan atau tempat pemujaan kepada dewa dan para leluhur. Ini adalah tempat ibadah umat Hindu ya. Makanya itu dinamakan Puncak Hyang, karena Hyang itu dewa. Dan Gunung Argopuro ini namanya juga dataran tinggi Hyang. Setelah dari Puncak Hyang, kita melanjutkan perjalanan menuju ke Puncak Argopuro.
perjalanan menuju dari Puncak Arca ke Puncak Argopuro, kita kembali lagi melihat sabana danau taman kering. Di atasnya Cemoro Limo itu. Itu kalau di Lawu kayak Telaga Kuning coy. Mirip-mirip gitulah. Dari Arca ke Argopuro, jadi kita tuh lewat punggungan, banyak batu-batu, terus ada pohon cemara, kanan kiri jurang. Finally, setelah melakukan perjalanan 3 hari 2 malam, right at Puncak Argopuro. Berhubung di area Argopuro dan Arca ini adalah tempat suci, tempat sakral, jadi kita nggak boleh berisik. Yel-yelnya santuy aja. Ayo, tiganya. Lagi dong. Mode saya. Tiganya. Lagi dong. Tiganya. Terus kita udah selesai ya ngantar kamu ke Argopuro ya. Iya. Terus tugasku ngantar ke Jani. Ya iya dong, lu kan spoiler kita. Kalau dari tadi dulu yang nanya-nanya. Argopuro sukses. Yes. Mas ayo mudun. Mantap. Turun dari Puncak Argopuro, dari jauh kelihatan itu adalah Gunung Raung. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. I give my all to God. Selamat gayo. Selamat dong.
Ketapel. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Selamat pagi dunia. Sekarang udah mau jam 6 pagi. Kita mau sampai ke Puncak Rengganis. Ya, tadi malam itu hawanya dingin banget, cerah dan terang bulan. Sabana lonceng. Ya, sekali lagi yang pernah tak bilang tadi di Rawambi, ini sebenarnya bukan sabana lonceng coy, tapi sabana Argopuro. Kalau sabana lonceng itu di sana, dekatnya Rawambi itu loh. Jadi tuh namanya tuh dulu bukan lonceng tapi slonyeng. Slonyeng itu bahasa Madura artinya bukit gitu loh. Kenapa dinamakan slonyeng? Kenapa ya? Nggak tahu sih. Tapi katanya itu berawal dari ekspedisi pertamanya Pak William Junghun sama porter-porter dari Madura dulu pas pertama kali ke Argopuro. Like that. Sebelum menuju Puncak Rengganis, kita disuguhi batu-batu besar purba gitu coy. Mungkin ini adalah sisa letusan dari zaman dulu kala ya. Argopuro itu dulu adalah gunung dengan ketinggian 4000 mdpl. Gunungnya kerucut, tapi setelah dia meletus sekarang menjadi 3000 sekian. Jadi mungkin dulu Puncak Rengganis sama Puncak Argopuro itu jadi satu ya. Jalan 10 menit dari Sabana Lonceng sampai di pelataran Puncak Rengganis. Kalau memasuki area ini tuh jadi ingat sama Pasar Diengnya Gunung Lawu. Mungkin ini adalah Pasar Diengnya Gunung Argopuro coy. Karakteristik Pasar Dieng, Edelweiss, Cantigi, dan batu-batu. Bekas bangunan, dinding. Dari cerita-cerita yang pernah tak baca di beberapa jurnal penelitian mahasiswa UI, kalau nggak salah ini adalah Taman Sari coy, karena bentuknya kotak gitu. Taman Sari itu kolam gitu, kolam buat mandi gitu. Kita kesini tuh berasa kita terbang ke masa lampau gitu ya. Kalau misalnya ini dulu beneran kolam pemandian atau Taman Sari, ini kan ada di puncak gitu coy ya. Terus ngisi airnya dari mana ya? Ya tapi kan orang dulu kan sakti-sakti ya. Zaman kadewatan itu kan. Zaman kadewatan itu kan orangnya sakti-sakti mandraguna.
kita kalau sekarang ngecamp di Sabana Lonceng pakai sleeping bag, tenda lengkap dan sebagainya. Bayangin orang-orang di zaman dulu tidur di tempat seperti ini. Di Rengganis itu bentuknya kayak altar gitu coy, berundak. Ada kalau nggak salah 3 tingkat gitu loh, 3, 4 gitu loh. 1, 2, 3 gitu. Oh itu puncaknya situ ya? Ya, tapi karena sudah ditumbuhi edelweiss, jadinya teksturnya atau itunya udah nggak kelihatan lagi. Iya, batunya aja tuh. Dan ini juga ada bekas bangunan yang menyerupai altar gitu coy. Kalau dilihat dari atas, di bawah sini tuh persis kayak komplek bangunan yang sangat megah di zaman dulu. Argopuro itu sebenarnya menyimpan kemewahan dan kemegahan di masa lampau ya. Tapi kenapa di zaman sekarang itu kok hanya keindahannya aja yang masyhur gitu loh. Tapi sejarahnya itu kayak kita tuh nggak tahu gitu loh coy. Ini adalah bekas reruntuhan dari zaman dahulu. Ada yang bilang ini adalah istananya Dewi Rengganis. Tapi dari cerita-ceritanya sudah tak kumpulkan dari Burmi Heritage, terus kemudian dari Kitab Negara Kertagama dan beberapa jurnal penelitian dari mahasiswa UI. Jadi di sini itu adalah komplek Kadewa Guruan, komplek Karsian atau komplek pendidikan keagamaan coy. Ya kalau zaman sekarang itu pondok pesantren lah ya. Kalau di kerajaan Joseon dulu di negara Korea itu juga ada pendidikan kenegaraan namanya tuh Sungkyunkwan. Nah, kalau di sini tuh Kadewa Guruan atau Karsian atau Mandala lebih tepatnya. Jadi Karsian ini dibangun oleh seorang mantan pejabat Majapahit, pejabat penting Majapahit namanya Kabayan Panglayar. Dan Mandala ini kayak sekolah swasta gitu ya. Jadi tidak terhubung atau tidak didanai oleh kerajaan, tapi Mandala liar atau Mandala yang berdiri sendiri. Keberadaan Mandala Sagara ini juga dicatat oleh Empu Prapanca di Kitab Negara Kertagama. Di Pupuh, ya contekan dulu ya. Di Pupuh 32 di situ dikatakan dari Pajarakan. Pajarakan itu di Probolinggo sana coy. Dari Pajarakan Sri Baginda menuju selatan mendaki bukit demi bukit dan sampai di asrama Segara, letaknya gaib ajaib di tengah-tengah hutan rimba. Setelah itu di Pupuh berikutnya di Mandala Sagara ada teras bertingkat, taman bunga, kolam dan bentang alam yang sangat cantik. Menurut asumsi saya pribadi, menurut pendapat saya pribadi, bisa salah bisa benar, Puncak Rengganis mempunyai karakter seperti itu yang ada di Kitab Negara Kertagama. Jadi kalau ada yang bilang ini Puncak Rengganis, istananya Dewi Rengganis, belum ada sejarah yang pasti, belum ada catatan yang pasti gitu loh coy. Tapi kalau ini adalah Kadewa Guruan, itu datanya ada, ceritanya, sejarahnya ada. Seperti itu. Ini adalah sisi belakang dari yang kemungkinan bangunan utama. Ya, jadi mungkin bagian belakang kali ya sebenarnya. Ini cakep sekali. Ya, dan di bawah itu seperti ada kawah purba. Oh iya. Setelah puas mengeksplorasi reruntuhan di Rengganis, kita melanjutkan perjalanan ke Puncak Rengganis. Prabu Hayam Wuruk ketika dia umur 25 tahun, dia pernah datang ke sini, menginap di sini. Karena dia seorang raja, ganteng, terawat, makanya cewek-cewek atau putri-putri Mandala Sagara kesengsem melihat Prabu Hayam Wuruk. Begitu katanya. Itu di Kitab Negara Kertagama loh ya, bukan aku yang ngomong. Would you be mine for this summer? Let's stay together for a while. Let me know what you want to say. What about you? Ini Puncak Arda, ini Puncak Argopuro. Sisa-sisa reruntuhan bangunan. Berarti di sini tuh komplek yang sangat besar mungkin coy.
bangunan yang sangat besar. Sebenarnya menyimpan sejarah yang sangat megah dan mewah loh Argopuro ini. Tapi kok kesannya ya gitu deh. Dan di sini juga ada kayak struktur ruang-ruang gitu loh. Nih, ini bentuknya kayak ruang kamar gitu loh, coy. Ruangan-ruangan. Ya, dari puncak ini bisa kita lihat. Ini mungkin adalah Rawambik. Nih, di sini nih. Terus alun-alun lonceng itu kan di sebelahnya, jadi sekitar sini nih coy. Nih, alun-alun lonceng. Finally, sampai di puncak Rengganis. Dan di sebelah Tugu Rengganis ada altar sesembahan. Dan di situ ada kayak sisa-sisa dupa gitu, coy. Di tahun 1844 orang Belanda namanya itu William Junghun pertama kali ke puncak Rengganis ini, dia pernah melihat ada patung Dewi Parwati. Kalau di cerita pewayangan, Dewi Parwati itu adalah istri keduanya Dewa Siwa dan ibunya Ganesha. Tapi harganya itu sekarang nggak ada di sini, coy. Kalau nggak di Museum Nasional Indonesia, ya di Museum Leiden Belanda. Selain itu, Junghun menamakan puncak ini sebagai puncak Gunung Guci karena ketika dia kesini dia menemukan banyak sekali guci-guci buatan Cina gitu. Cina kok bisa ke Argopuro, kira-kira ngapain ya? Ekspedisi. Selain puncak Guci dan puncak Rengganis juga dinamakan puncak Welirang karena emang di komplek bangunan itu kita kayak mencium bau belerang gitu ya. Yuk, aku pengen cerita yuk. Aneh mbak. Rongono ta yuk. Kan udan, kan angin, nomor lakoni kate cerita, mlalas cerita siapa sih? Curhat Cerita yuk. apa meneh? Gendaanku dengi yuk. Oh. Siapa? Kang Rojak iku. Tutup. Gimana? Macam agene gendaane sampean iku. Gendaanku limi lho kalau. Oh, sing wong Thailand iku. Apa maneh? Ya Allah yuk, aku dengi roh yuk. Apa? Dengi gendaan yuk. Gendaane sapa? Gendaan belimi. Homo dong dia. Mau sampean makan wis dikandani mulai seado. Mulai sabene kan aku wis ngomong. Terus? Sering tatap. Perbarui skincare. Hei, skincare ku wis regane 3 miliar yuk. Sampeyan iku ayu, Mbak. Terus? Ayu cak ayune pancen. Terus? Semoga misalnya aku gak ero iku sang kanong Tibet sampean iku mbek aku. Sampean iku kurang apa jenenge iku? Kok apa? Maribet.